Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi dalam masa habituasi pelaksanaan Lasar CPNS golongan 3 Angkatan 8 nomor absen 7. Pada malam ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya berupa pembuatan Google Form dan poster untuk peningkatan kompetensi mutu laboratorium analisa IT batuan di jurusan Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Berikut adalah profil peserta. Latar belakang saya untuk menuangkan gagasan ide dalam pelaksanaan habituasi ini adalah Teknik Perminyakan telah memiliki akreditasi A pada tahun 2019. Kemudian mentor memiliki cita-cita untuk terakreditasi secara internasional, yaitu ABET, di mana akreditasi internasional sendiri merupakan pokok kebijakan dari program Kampus Merdeka yang dituangkan oleh Bapak Menteri Nadiem, di mana di kebijakan nomor 2 tersebut sistem akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi internasional yang digunakan untuk perminyakan sendiri adalah Washington Accord, di mana pada ABET tertulis untuk kriteria 3 student outcome ditulis di sini di poin C, di mana mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk memahami health and safety di fasilitas, yaitu di sini saya tanda biru itu laboratorium. Sehingga isu yang saya keluarkan di sini adalah laboratorium analisa inti batuan untuk health dan safety-nya sebagai tujuan untuk akreditasi ABET. Tujuan aktualisasi ini adalah pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN yang terdapat dalam Aneka dan menyelesaikan gagasan pemecah isu sebagai bentuk kontribusi terhadap tupoksi pimpinan dan mentor dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua jurusan Teknik Perminyakan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan kegiatan sejalan dengan visi misi dari UPN Veteran Jogja. Ruang lingkup aktualisasi ini adalah aktualisasi dilaksanakan dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 17 April di Laboratorium Analisa Inti Batuan jurusan Teknik Perminyakan, di mana subjek pelaksanaan aktualisasi adalah mahasiswa angkatan 2019 yang terdaftar mengikuti praktikum AIB. Fokus aktualisasi adalah penerapan Google Form, poster, dan stiker sebagai sarana memperoleh informasi dan memberikan kelancaran kegiatan praktikum dengan safety, sehat, dan bersih. Organisasi UPN Veteran sendiri itu memiliki visi menjadi universitas pioner pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global, di mana struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Untuk rancangan aktualisasi ini saya lakukan di unit kerja jurusan Teknik Perminyakan, di mana isu yang saya angkat adalah belum optimalnya pelaksanaan tata tertib praktikum di laboratorium analisa inti batuan, sehingga kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam artian berpraktikum. Di mana gagasan pemecah isu yang saya lakukan adalah penggunaan Google Form dan poster. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, dalam pelaksanaannya saya menjalankan 11 kegiatan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas pelaksanaan kegiatan aktualisasi, di mana waktu pelaksanaan ini saya lakukan di tanggal 22 Maret, di mana sambil berjalan saya tetap melakukan konsultasi dengan mentor di setiap tahapan kegiatan. Di mana tahapan kegiatannya adalah melakukan konsultasi, meminta saran dan masukan, menyusun rencana tindak lanjut, mencatat hasil konsultasi. Outputnya adalah terlaksananya konsultasi, mentor menyetujui rancangan aktualisasi, mendapatkan saran dan masukan, terselesainya jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi. Semua nilai aneka saya terapkan di dalam pelaksanaan ini. Kontribusi terpoksi organisasi ketua jurusan juga saya laksanakan. Nilai organisasi yang saya terapkan di sini adalah disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, dan kejujuran. Pada tahapan kegiatan ini saya tidak mengalami adanya kendala, di mana dampak tidak terlaksananya kegiatan aktualisasi ini adalah jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka tidak adanya komunikasi yang baik antara mentor dengan peserta, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan bisa tidak terlaksana, dan akhirnya kegiatan tidak berjalan secara efektif dan efisien, dan tidak disiplin secara waktu
dan tidak menunjukkan semangat kerja keras. Berikut adalah buktinya. Kemudian, persiapan sosialisasi pelaksanaan rancangan aktualisasi kepada kala, pranata, asisten, dan asisten laboratorium, di mana waktu pelaksanaannya dari tanggal 2 sampai 3 Maret 2020. Ini adalah kegiatan kedua saya, di mana tahapan kegiatannya adalah membuat undangan, menandatangani undangan, mendistribusikan undangan, dan menyiapkan ruangan konsumsi, daftar hadir, dan slide presentasi. Outputnya adalah terwujudnya undangan, telah disiapkannya ruang rapat, terwujudnya form daftar hadir, dan slide presentasi. Untuk nilai aneka, saya bertanggung jawab untuk pembuatan undangan, untuk penyebaran undangan, sehingga waktu sosialisasi bisa efisien. Kontribusi organisasi saya laksanakan, dan nilai organisasi, disiplin, kejuangan, kreativitas unggul, dan kejujuran saya terapkan. Saya tidak mengalami kendala pada kegiatan ini. Dampak tidak terlaksanya kegiatan adalah jika tidak saya lakukan, saya tidak bertanggung jawab terhadap persiapan, maka pranata, laboratorium, kalap, maupun asisten tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, sehingga saya tidak bisa melakukan sosialisasi, sehingga kalap, laboran, dan asisten tidak mengetahui rancangan aktualisasi saya. Berikut adalah bukti undangan, ruang rapat, daftar hadir, dan slide presentasi saya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada kalap, pranata, dan asisten laboratorium. Kegiatan ini saya lakukan mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Maret. Tahapan kegiatan adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi, meminta masukan dan saran, menyusun rencana kegiatan, mencatat hasil rapat. Outputnya terlaksananya sosialisasi dan koordinasi, terlaksananya diskusi dan mendapatkan masukan dan saran, khususnya rencana kegiatan, serta kalap memberikan izin kepada saya untuk langsung berkonsultasi kepada pranata maupun asisten untuk pelaksanaan aktualisasi. Nilai aneka, saya bertanggung jawab untuk pelaksanaan sosialisasi ini, sehingga dan saya percaya diri pada saat saya berpresentasi, dan akhirnya saya bisa melaksanakan pelaksanaan kegiatan ini secara efektif dan efisien, dan slide yang saya tampilkan berorientasi mutu. Kemudian tupoksi organisasi saya laksanakan, dan nilai organisasi yang saya terapkan di sini sama, disiplin, kejuangan, kreativitas unggul, dan kejujuran. Kegiatan ini tidak ada kendala. Jika tidak terlaksananya kegiatan ini terhadap nilai-nilai aneka adalah saya tidak bertanggung jawab terhadap sosialisasi ini, sehingga saya tidak menyampaikan rancangan aktualisasi, dan berarti saya tidak memiliki rasa percaya diri. Dan rancangan aktualisasi saya tidak diberikan saran maupun masukan oleh mentor, pranata maupun asisten, sehingga pelaksanaan aktualisasi saya tidak berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Berikut adalah bukti konsultasi, catatan, kemudian ini adalah sosialisasi saya dengan asisten, kemudian ini adalah catatan dan daftar hadir. Kegiatan keempat adalah membuat Google Form untuk distribusi kelompok atau klub. Pelaksanaannya dari tanggal 3 sampai tanggal 16 Maret, kegiatan ini maju, sehingga tahapan kegiatan saya lakukan adalah melakukan konsultasi ke pranata lab uji sumur, melakukan distribusi jumlah kelompok, membuat Google Form dan tautan Bitly, konsultasi mentor, dan sosialisasi ke asisten lab. Output, terlaksananya konsultasi dan diskusi, mendapatkan masukan dan saran, dibuatnya tautan Bitly dan Google Form, terlaksananya konsultasi, dan terlaksananya sosialisasi. Nilai aneka, semua terdapat di dalam kegiatan ini. Saya bertanggung jawab, saya konsisten, dan saya menjalankan amanah dari mentor. Saya cermat dan disiplin serta sopan pada saat berdiskusi. Kegiatan saya efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Tupoksi kajur saya laksanakan, dan nilai organisasi yang saya terapkan di sini adalah disiplin, waktu, kejuangan, kreativitas unggul, dan kejujuran pada saat saya melaksanakan pembuatan Google Form dan bela negara untuk memberikan kemudahan informasi kepada mahasiswa. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dampak tidak terlaksananya kegiatan ini adalah tanggung jawab yang tidak ada dari saya, sehingga tidak adanya konsisten kejelasan waktu pelaksanaan rancangan aktualisasi, sehingga rancangan ini tidak berjalan secara efektif dan efisien, dan saya tidak menunjukkan
semangat kerja keras saya sehingga output kegiatan ini tidak ada. Berikut adalah bukti konsultasi, catatan konsultasi, tautan Bitly, data mahasiswa, hasil respon, penyebaran link Bitly, Google Form, hasil pengelompokan yang masuk di tautan Google Form tadi, dan saya melakukan konsultasi dan saya melakukan sosialisasi ke asisten. Ada undangan, penyebaran undangan, dan berikut adalah ruang rapat dan kondisi pada saat saya melakukan sosialisasi ke asisten. Kegiatan kelima, presentasi tata tertib berkegiatan praktikum. Waktu pelaksanaannya sendiri dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 3 April, saya melakukan mentoring, melakukan pembersihan lab, menyusun tata tertib, membuat desain poster, saran dan masukan dari peranata dan asisten, merevisi desain poster, mencetak poster dan pemasangan poster. Output, terlaksananya konsultasi dan mendapatkan masukan dan saran, terlaksananya pembersihan lab, tersusunnya tata tertib, terwujudnya desain poster, terlaksananya konsultasi antara peranata dan asisten, terwujudnya revisi poster, dan tercetaknya poster. Semua nilai aneka saya laksanakan di dalam kegiatan ini. Kontribusi tupoksi organisasi ketua jurusan juga saya laksanakan, dan untuk nilai organisasi saya disiplin waktu, kejuangan, kreativitas, unggul, dan kejujuran dalam menyusun tata tertib berkegiatan praktikum dan bela negara dengan menerapkan tata tertib berkegiatan praktikum di laboratorium analisa inti batuan. Untuk kegiatan ini, saya mengalami kendala di mana poster yang saya buat tidak bisa dipasang pada papan pengumuman dikarenakan adanya status lockdown kampus karena pandemi COVID-19. Strategi menghadapi kendala itu saya melakukan sosialisasi penyebaran poster melalui WhatsApp. Saya WhatsApp asisten dan mahasiswa sehingga di kemudiannya saya akan menempel poster tersebut menunggu waktu, situasi, dan kondisi untuk dapat masuk ke kampus sehingga poster dipasang sebelum mahasiswa aktif berpraktikum. Dampak tidak terlaksanya kegiatan ini, saya tidak adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan sehingga tidak ada konsisten waktu terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tidak berjalan secara efektif dan efisien dan tidak menunjukkan semangat kerja dan mahasiswa tidak bisa tahu hasil dari rancangan aktualisasi untuk kegiatan yang kelima. Berikut adalah bukti konsultasi, risalah, terus pemasangan ajakan untuk cuci tangan karena ada COVID-19, pembersihan lab sebelum dan sesudah, kemudian penataan lemari, penataan alat-alat lab sesuai dengan fungsi. Kemudian berikut adalah tata tertib yang sudah saya buat, saya masukkan ke dalam slide asistensi yang akan dipresentasikan ke mahasiswa sebelum melakukan praktikum dimulai. Saya membuat poster menggunakan PictoChart, kemudian saya cetak secara online, kemudian hasilnya dikirim dan berikut adalah hasil cetaknya. Ini adalah sosialisasi yang saya lakukan melalui WhatsApp. Kemudian kegiatan yang keenam, membuat draft buku praktikum AIB ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah tugas tambahan dari mentor yang saya lakukan dari tanggal 16 Maret sampai 3 April. Kegiatannya adalah mentoring, meminta draft buku praktikum, melakukan penyusunan draft buku, meminta masukan ke mentor, dan mencetak draft guidebook. Outputnya adalah terlaksana konsultasi dan mendapatkan masukan dan saran, diperolehnya draft buku praktikum, tersusunnya draft buku, terkirimnya draft buku, dan tercatatnya draft buku. Semua nilai aneka saya terapkan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tupoksi organisasi ketua jurusan juga saya laksanakan, dan nilai organisasi yang saya terapkan di sini adalah disiplin waktu, perjuangan, kreativitas, unggul, kejujuran dalam pembuatan guidebook, serta bela negara. Pembuatan draft ini saya tidak mengalami kendala, di mana jika tidak terlaksananya kegiatan aktualisasi ini terhadap nilai-nilai aneka, berarti saya tidak menunjukkan sikap tanggung jawab saya dan mengabaikan amanah yang sudah diberikan oleh mentor kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga pelaksanaan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Bukti ini adalah draft buku praktikum sebelumnya, ini adalah soft file, ini adalah draft saya yang buat, dan ini adalah bukti cetak. Tugas
kegiatan saya yang ketujuh, ini adalah tugas tambahan. Saya diminta untuk membuat draft SOP Safety Lab, di mana waktu pelaksanaannya dari tanggal 16 sampai 3 April. Tahapan kegiatan, mentoring, mencatat saran dan melaksanakan tambahan kegiatan, mencari referensi safety lab di internet, menyusun draft safety lab, konsultasi perbaikan, dan cetak draft. Outputnya adalah terlaksananya konsultasi, dicatatnya masukan dan saran, didapatnya referensi SOP safety lab, tersusunnya draft safety, terkirimnya draft, dan tercetaknya draft safety lab. Nilai-nilai NEK-nya adalah tanggung jawab, kejelasan, konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Kontribusi tupoksi saya jalankan dan nilai organisasi yang saya terapkan di sini adalah disiplin waktu, perjuangan, kreativitas, unggul, kejujuran dalam pembuatan SOP Safety Lab, serta bela negara. Saya tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, di mana dampak tidak terlaksananya kegiatan aktualisasi terhadap nilai-nilai aneka adalah saya tidak bertanggung jawab dan saya tidak menghormati mentor yang telah memberikan amanah pada saya untuk melaksanakan kegiatan tambahan ini, sehingga pelaksanaan tidak berjalan secara efektif dan efisien, dan saya tidak memperlihatkan kerja keras saya untuk menyelesaikan SOP Safety Lab ini. Bukti-buktinya ini adalah referensi draft yang saya buat dan ini yang telah saya cetak. Kedelapan, kegiatan saya adalah membuat poster dan stiker tanda-tanda dan rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaannya dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 3 April. Tahapan kegiatan, menyusun rencana kegiatan, melakukan konfirmasi ketersediaan poster dan stiker, membuat desain poster dan stiker, melakukan revisi desain, melakukan konsultasi dengan coach, mencetak dan memasang poster dan stiker. Tersusunnya rencana kegiatan adalah output, terwujudnya desain poster, terwujudnya revisi, terlaksananya diskusi dengan coach, dan tercetaknya poster dan stiker, serta tertempelnya poster dan stiker. Nilai-nilai aneka, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan saya efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Kontribusi tupoksi organisasi dan nilai organisasi saya jalankan, di mana saya disiplin waktu sesuai dengan timeline saya, kejuangan, kreativitas, unggul, dan kejujuran pada saat saya melakukan desain, serta bela negara. Saya mengalami kendala untuk kegiatan ini karena poster, rute evakuasi, penggunaan APAR, dan stiker K3 yang telah saya buat tidak bisa saya tempel di dalam laboratorium karena status lockdown kampus pandemi COVID-19. Strategi menghadapi kendalanya, untuk rute evakuasi dan penggunaan APAR, saya melakukan sosialisasi dengan menggunakan WhatsApp ke asisten dan mahasiswa, dan kemudian saya menunggu waktu dan situasi dan kondisi yang aman untuk bisa kembali ke kampus untuk memasang poster dan stiker yang dimaksud. Dampak tidak terlaksananya kegiatan itu adalah saya tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini, sehingga pelaksanaan bisa saja tidak terlaksana dan tidak menjalankan amanah yang telah disampaikan oleh mentor untuk melakukan kegiatan, sehingga pelaksanaan tidak berjalan secara efektif dan efisien dan tidak menunjukkan semangat kerja. Berikut adalah bukti. Jadi saya desain pakai Adobe Photoshop dan pakai PictoChart. Ini adalah di rute yang saya buat untuk lab dan untuk office. Ini adalah penggunaan APAR. Ini adalah stiker yang saya gunakan untuk petunjuk arah, dress code wajib, untuk petunjuk dilarang untuk melakukan, petunjuk stiker untuk menjaga kebersihan, stiker untuk tempat penyimpanan dress code, stiker tanda peringatan bahaya, stiker tanda peringatan bahaya alat dan bahan, stiker untuk safety lab. Berikut adalah bukti pencetakan poster dan stiker, dan berikut adalah bukti sosialisasi WhatsApp yang saya lakukan ke asisten dan mahasiswa. Kesembilan adalah mempersiapkan sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan waktu pelaksanaan adalah tanggal 4 sampai tanggal 5. Saya membuat googling karena kita rapat daring, membuat undangan, meminta izin pada mentor, dan mendistribusikan undangan serta menyiapkan bahan presentasi. Outputnya adalah adanya link Google Meet, terwujudnya undangan, tersampai izin dari mentor, terlaksananya pendistribusian undangan, dan terwujudnya bahan presentasi. Semua nilai aneka saya terapkan. Tupoksi organisasi ketua jurusan pun saya laksanakan. Nilai organisasi adalah disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, dan kejujuran. Saya tidak mengalami kendala pada saat pelaksanaan ini. Dampak tidak terlaksananya kegiatan ini adalah
tidak adanya tanggung jawab sehingga tidak konsisten terhadap waktu pembuatan undangan, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya tidak efisien dan tidak berkomitmen mutu, dan saya tidak menunjukkan semangat kerja keras dalam melaksanakan kegiatan ini. Buktinya link Google Meet, slide presentasi, izin mentor, rapat undangan online, dan yang ke-10, kegiatan saya adalah sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaannya 6 April, hari Senin. Tahapan kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi, mempresentasikan pelaksanaan rancangan aktualisasi, menerima saran dan masukan, mencatat saran dan masukan. Output, dilaksananya kegiatan, terlaksananya presentasi pelaksanaan, terlaksananya presentasi pelaksanaan rencana aktualisasi, diterimanya masukan dan saran, dicatatnya masukan dan saran. Semua nilai aneka, tupoksi organisasi dan nilai organisasi saya jalankan. Tidak ada kendala pada saat pelaksanaan ini, di mana dampak tidak datangnya kegiatan aktualisasi ini adalah saya tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan yang saya laksanakan, sehingga dosen-dosen yang seharusnya mengetahui hasil kegiatan saya tidak mengetahui dan tidak bisa menjamin apakah saya benar-benar melakukan kegiatan itu, sehingga pelaksanaan kegiatan saya tidak efektif dan tidak efisien karena saya tidak mendapatkan masukan dan saran dari dosen yang mengikuti rapat. Berikut adalah bukti presentasi slide saya, peserta yang hadir, risalah rapat. 11. Kegiatan terakhir adalah menyusun laporan kegiatan aktualisasi, yaitu mengumpulkan data, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach, menyusun laporan akhir. Outputnya adalah terlaksananya pengumpulan data, terlaksananya konsultasi antara mentor dan coach, dan tersusunnya laporan. Semua nilai aneka saya terapkan untuk penyusunan ini. Tupoksi organisasi ketua jurusan juga saya laksanakan, dan nilai organisasi yang saya terapkan adalah disiplin waktu, kejuangan, kreativitas unggul, dan kejujuran dalam menyusun laporan akhir aktualisasi, serta bela negara. Kendala, saya tidak mengalami kendala untuk menyusun laporan. Dampak tidak terlaksananya adalah tanggung jawab yang tidak ada, sehingga laporan tidak dibuat sehingga tidak adanya transparansi dan tidak adanya kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian saya tidak menghormati mentor sebagai atasan yang memberikan tugas dalam menyusun laporan sebagai bentuk aktualisasi antara mentor dan peserta laksa, yaitu saya. Tidak bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan tidak disiplin terhadap waktu. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan aktualisasi tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, tidak disiplin dan tidak memperlihatkan semangat kerja keras. Bukti, konsultasi mentor, dan ini adalah draft saya. Kesimpulan dan saran, kesimpulan saya ada 3, yaitu setiap tahapan kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memecah isu di unit kerja teknik perminyakan UPN Veteran Jogja, di mana gagasan pemecahan isu ini dilaksanakan telah menerapkan pemahaman nilai-nilai aneka, sehingga kedepannya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 8 nomor absen 7 dapat meningkatkan kinerja dan menjadikan gagasan pemecah isu ini sebagai kebiasaan yang berkelanjutan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga tercipta suasana harmoni dan berkesinambungan di unit kerja teknik perminyakan UPN Veteran Jogja. Kedua, kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi telah dilaksanakan secara optimal dengan mempergunakan semua kemampuan sarana dan prasarana unit kerja, sehingga dapat meningkatkan mutu laboratorium, analisa inti batuan, dengan memasangkan poster, serta stiker K3, dan mengoptimalkan pelayanan laboratorium AIB dalam pendistribusian kelompok dengan Google Form, sehingga mahasiswa menjadi mudah dan mengakses informasi pelaksanaan praktikum. Kesimpulan ketiga, pelaksanaan kegiatan aktualisasi berkontribusi terhadap tupoksi ketua jurusan untuk meningkatkan mutu pendidikan, agar siap untuk melaksanakan akreditasi internasional dan sejalan dengan pencapaian visi misi UPN Veteran Jogja sebagai kampus bela negara, di mana dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang K3 dari sejak kuliah, maka mahasiswa yang lulus dari Teknik Perminyakan UPN Veteran Jogja itu telah memahami pentingnya safety yang dapat mereka terapkan di institusi negeri yang di mana mereka bekerja, seperti di Kementerian ESDM maupun di BUMN di Pertamina. Saran yang saya berikannya itu perlunya pengadaan APA sebagai salah satu alat penanggulangan kecelakaan kebakaran di dalam laboratorium, itu sangat penting. Dan kedua, sebaiknya dilakukan safety drill bencana atau kecelakaan kerja di laboratorium secara berkala, sehingga
baik peranata laboratorium, asisten mahasiswa, bahkan sivitas dan pegawai teknik perminyakan UPN Veteran Jogja dapat memahami dan paham dan tidak panik jika terjadi bencana atau kecelakaan kerja yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.